Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, bertemu lagi dengan Ibu Guru Alia di pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum itu, silahkan siapkan buku catatanmu, simaklah dengan seksama, dan jangan lupa mencatat hal penting yang harus kamu catat, agar nanti kamu ingat ketika ulangan. Selamat belajar dan selamat menyimak. Materi hari ini, rangkuman dan peta pikiran buku fiksi dan non-fiksi. Apakah itu rangkuman? Rangkuman adalah hasil menyarikan semua gagasan-gagasan pokok atau intisari suatu karangan. Rangkuman disebut juga dengan ringkasan. Ananda, dalam merangkum, kamu tidak boleh mengubah ide pokok. Ini adalah hal yang sangat perlu sekali untuk kamu perhatikan. Nah, sekarang gimana sih cara merangkum dua buku yang berbeda, baik fiksi dan non-fiksi? Pertama, fiksi. Merangkum fiksi dengan cara sinopsis. Sedangkan buku non-fiksi, kamu bisa rangkum dengan 3 cara, yaitu peta pikiran, peta konsep, atau ringkasan. Ananda, di sini ada perhatian khusus. Sebenarnya peta pikiran dan peta konsep itu sama, jadi kamu tinggal memilih saja mau menggunakan istilah yang mana. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Bagaimana merangkum buku fiksi menjadi sinopsis? Sinopsis adalah ringkasan cerita dari karya sastra dengan tetap mempertahankan alur cerita. Adapun langkah-langkah membuat sinopsis, pertama, membaca keseluruhan cerita. Kedua, mencatat bagian-bagian penting dalam cerita, dan ingat alur cerita sebaiknya disusun sesuai dengan alur aslinya. Dan terakhir, menyusun bagian penting menjadi sebuah sinopsis. Perhatian, ketika kamu membuat sinopsis, kamu tidak boleh membuat isinya menyimpang dari isi buku ataupun urutan peristiwa. Berikut Ibu berikan contoh sinopsis dari buku 5 cm karya Doni Dirgantoro. Ananda perhatikan di sini, jumlah halamannya itu adalah 381 halaman. Ketika diubah menjadi sinopsis, hanya terdiri dari beberapa paragraf. Lihat, sampai ke slide kedua, hanya menjadi 5 paragraf. Ini hanya sebagai contoh yang paling sederhana Ibu berikan. Biasanya kalau kita bisa membuat sinopsis, kamu harus menceritakan dengan ringkas sampai akhir cerita. Selanjutnya, yang kedua, merangkum buku fiksi dengan ringkasan. Ringkasan adalah rangkuman non-fiksi berupa paragraf. Adapun langkah-langkah meringkas buku non-fiksi, yang pertama, bacalah informasi umum buku seperti judul, penulis, dan penerbit. Yang kedua, ketahui secara umum isi buku melalui daftar isi, kata pengantar, dan pendahuluan. Ketiga, ambil gagasan utama tiap paragraf. Keempat, gabungkan gagasan utama tersebut menggunakan bahasa kamu sendiri. Kelima, gagasan utama setiap paragraf dapat diungkapkan dalam satu kalimat. Dan keenam, susunlah kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf ringkasan. Baik, kita lanjut ketiga, yaitu merangkum buku non-fiksi dengan peta pikiran. Apa itu peta pikiran? Peta pikiran adalah sama juga dengan peta konsep, yaitu garis besar informasi suatu buku yang disajikan dengan bagan. Langkah-langkah membuat peta pikiran. Pertama, tulis judul di tengah kertas, lalu beri gambar yang sesuai agar memudahkan kamu mengingat judul tersebut. Selanjutnya, buat cabang utama terkait topik tadi. Dan ketiga, teruskan dengan membuat cabang utama lainnya dan gunakan warna yang berbeda. Ingat, beri label cabang hanya dengan kata kunci saja. Selanjutnya, dari setiap cabang, buat subcabang yang membahas informasi penting. Kamu boleh juga menggunakan garis lengkung yang indah agar nyaman dilihat. Dan di sini tidak ada aturan khusus dalam membuat peta pikiran. Dan terakhir, jika ada hal-hal yang berhubungan pada subbab yang berbeda, kamu bisa menarik garis sebagai pengingat adanya kaitan antara kedua hal tersebut. Berikut saya tampilkan contoh-contoh peta pikiran yang bisa kamu jadikan sebagai inspirasimu.